Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunirto, CGP Angkatan 9 Kota Banyumas. Dalam kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas CGP modul 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sejatinya sebagai tuntunan di mana murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat sehat. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap pembelajaran hanya mentransfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Saya juga menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid, sehingga nilai kognitif sebagai acuan dalam tujuan pengajaran yang saya laksanakan. Pembelajaran dianggap berhasil jika murid telah mencapai nilai KKM. Pengajaran berpusat pada guru. Guru lebih mendominasi aktivitas di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya juga seharusnya memperhatikan semua aspek pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, sebagai pendidik perlu memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, cara memberi kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, dan memilih cara belajarnya. Untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang saya laksanakan, saya akan menerapkan beberapa strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks kebudayaan.
Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memperbaiki praktek pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berorientasi pada murid. Demikianlah pemaparan, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya Suminto mengucapkan